海賊王になる男だ。 Apa kabar nakama kapten semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat. Kondisi Wano Kuni setelah tumbangnya Sang Yonko telah berubah menjadi lebih baik dan juga lebih maju. Ini semua berkat usaha yang sangat gigih dari sang shogun baru kita, Kozuki Momonosuke. Lalu setelah semua hal luar biasa saat perang kemarin, kejutan-kejutan hebat apa lagi yang akan terjadi pada chapter kita kali ini? Minggu ini manga One Piece chapter 1052 sudah rilis dan banyak sekali kejadian menarik yang akan mengejutkan teman-teman opeler semuanya. Di antaranya, berita kekalahan dari kedua Yonko telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Bounty dari kelompok bajak laut yang terlibat atas tumbangnya Big Mom dan Kaido ini sudah dirilis. Dan Kaisar Lautan yang baru pun telah diumumkan. Lalu berita yang tak kalah mengejutkannya pun terjadi di sini, bahwa Admiral Green Bull alias Ryuk Yugyu telah tiba di Wano Kuni bersama dengan perintah Buster Call. Chapter 1052 kali ini akan mendapatkan judul Pagi yang Baru. Chapter ini akan kembali mendapatkan cover story yang menjadi lanjutan untuk cover story sebelumnya. Terlihat bahwa anak-anak keluarga Germo ini bertemu dengan Caesar Cloud, yang kemungkinan si ilmuwan gila ini tengah bersembunyi dari kejaran seseorang. Kira-kira apakah yang akan dilakukan anak-anak Germo ini setelah mereka bertemu dengan Caesar Cloud? Halaman pertama dibuka dengan menampilkan Tanah Suci Maringjoa. Gorose terlihat cemas setelah mendengar bahwa dua Yonko telah dikalahkan dalam waktu yang bersamaan. Mereka juga semakin was-was setelah mengetahui bahwa Dewa Nika telah bangkit kembali di dunia ini. Dan saat ini, itu merupakan hal terburuk untuk mereka semua. Panel menuju ke Laut Wano. Si Gorosei botak berbicara dengan agen CP0 yang kabur. Mereka membahas tentang Pulau Zou yang telah menghilang dan wilayah Wano Kuni yang ternyata masih tetap ditutup untuk dunia luar. Si kakek botak juga menegaskan kepada agen tersebut bahwa mereka harus segera menangkap Nico Robin apapun caranya. Kemudian halaman berpindah ke Wano Kuni yang dipenuhi dengan kegembiraan. Di dalam kastil Onigashima, terlihat Hawkins, si dukun cabul, sedang berbicara dengan X-Drake. Hawkins mengatakan bahwa sebenarnya dia telah meramalkan dirinya sendiri yang hanya memiliki 1% peluang untuk bertahan hidup. Dia juga telah memprediksi kekalahan Kaido dengan kartunya, tetapi tidak memilih berkhianat dan tetap pada pendiriannya. 7 hari berlalu setelah perang besar berakhir. Penduduk ibu kota bunga terlihat masih merayakan kebebasan mereka dari belenggu Orochi selama 20 tahun. Anak-anak di ibu kota juga mendapatkan pelajaran baru tentang sejarah pahlawan Wano yang sesungguhnya. Seperti kisah heroik dari Kozuki Oden, Lady Komurasaki yang ternyata adalah putri dari Kozuki Oden, kisah Akazaya Nine yang tetap setia mengabdi kepada klan Kozuki, serta kehebatan dari Joy Boy yang telah mengalahkan sang Yonko Kaido. Lalu halaman berpindah ke makam abadi Ringo. Di sana, Kinemon dan Kawamatsu akan membuat tempat penghormatan untuk tuan mereka, Kozuki Oden, dan para daimyo seperti Yasui yang telah berjuang untuk negeri Wano. Kinemon juga membuat tempat penghormatan terakhir untuk Asura Doji dan juga Izo. Halaman berpindah ke istana Shogun. Yamato terlihat sedang menahan rasa laparnya. Di sana juga ada Hiyori yang datang dengan tendangan terbangnya dan mengenai wajah dari Momo. Namun itu tidak menyakiti Momo karena Momo saat ini adalah pengguna buah iblis. Tiba-tiba Luffy sadar sambil berteriak, "Daging!" Zoro pun sadar dan berteriak, "Sake!" Momo dan Yamato terlihat sangat senang mendengar Luffy dan Zoro yang telah sadar.
Momo juga mengatakan bahwa dia akan mengadakan pesta nasional saat mereka berdua bangun. Namun, Luffy dan Zoro malah memandang Momo dengan wajah yang sinis karena baru melihat wujud dewasa dari Momo itu. Momo berkata bahwa dia adalah Momonosuke. Namun, Luffy cuma bereaksi santai tentang itu. Lalu, Zoro malah mencoba ingin menghajar Momo karena tubuh Momo yang terlihat gagah dan kuat. Lantas, Shogun Mesum ini pun melompat dan mengadu kepada Nami sambil mencemek-cemek toket Nami yang mantap itu. Dan dengan kekuatan super, Nami pun meninju Momo dengan sangat keras. Sanji dan Brook terlihat tertawa bahagia karena Momo yang sudah dewasa ini tidak bisa lagi memencet-mencet buah-buahan segar milik Nami lagi. Kemudian di sebuah tempat pemandian umum, kita bisa melihat mereka semua sedang bersenang-senang. Ada sebuah adegan kocak saat Yamato yang berada di dalam pemandian laki-laki. Luffy, Zoro, dan Chopper tidak terpengaruh dengan Yamato. Namun, Brook dan Sanji malah terkejut melihat Yamato telanjang, sampai membuat Sanji mimisan dan terbang seperti roket. Halaman lalu berpindah ke Udon, pelabuhan Tokage. Di sana ada Usopp, Franky, dan orang yang merupakan murid dari Franky. Mereka terlihat sudah selesai memperbaiki kapal dan juga Franky Shogun. Di sana juga ada kelompok bajak laut Rempelo dan bajak laut Kid. Beppo juga terlihat memuji betapa kerennya Franky Shogun. Kid memperingatkan semuanya agar jangan lengah sebelum kita berlayar. Killer juga mengatakan bahwa kita tidak akan tahu karena intel bisa datang dari mana saja dan cepat atau lambat para penulis berita pasti akan mendapatkan informasi tentang apa yang sudah terjadi di sini. Dan sekarang, menjadi kaisar lautan adalah target terbesar kami. Kemudian, Lau mengatakan bahwa perbatasan telah ditutup. Itu dapat mencegah mereka mendapatkan informasi tentang kita. Tetapi, itu juga membuat kita tidak bisa tahu tentang apa yang sudah terjadi di luar sana. Lalu, Beppo berkata, setelah kejadian ini, bounty Lau dan yang lainnya bisa jadi akan meningkat cukup tinggi menjadi angka yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Tiba-tiba, Apo datang bersama dengan Numbers Inbi. Apo berkata, apa yang kalian bicarakan itu sangatlah benar. Aku tidak tahu dari mana informan mereka mendapatkan informasi tentang ini semua. Namun, Kid terlihat tidak percaya dengan Apo dan menuduh Apo lah yang membocorkan semua informasi tentang perang Wano. Apo lalu melemparkan koran kepada Kid dan mengatakan, bounty yang sangat kau inginkan ada di dalamnya. Apa kau penasaran? Semuanya tertulis di sini. Nilai bounty kalian semua dan juga nilai bounty orang yang akan disebut sebagai Kaisar Lautan yang baru. Halaman berpindah ke perbatasan negeri Wano. Di sini ada sebuah kejutan yang terjadi. Seseorang sedang terbang mendekat menuju Wano. Dan itu adalah Admiral Green Bull alias Ryu Kyugyu. Dia terlihat terbang menggunakan bunga yang ada di punggungnya. Dan dia datang bersama dengan pasukan Buster Call. Di sana, dia sedang berbicara dengan Akainu. Akainu menanyakan di mana posisi Admiral Green Bull sekarang. Green Bull mengkonfirmasi bahwa saat ini dia sedang terbang menuju tanah para samurai Wano Kuni. Akainu berkata, ingat, jangan melakukan hal yang tidak perlu. Apa kau mendengarku, Ryo Kyugyu? Ryo Kyugyu pun menjawab, ya, aku tahu. Percayalah padaku. Dari percakapan mereka itu, sepertinya Akainu mengutus Admiral Ryukyu untuk melaksanakan misi rahasia. Selain menangkap Big Mom dan Kaido yang tertanam di dalam kawah magma, bisa jadi misi rahasia Admiral Green Bull ini adalah menemukan sebuah harta tersembunyi yang selama ini dijaga oleh Kaido di negeri Wano.
Nah, kemunculan dari Admiral Green Bull tadi menjadi penutup untuk isi dari chapter 1052 yang bisa Abang Kapten bagikan kepada teman-teman Opoler semuanya. Lalu, sebuah kabar gembira pun muncul di akhir chapter ini bahwa untuk minggu depan, Bang One Piece kembali tidak libur.